Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Firdaus dengan NPM 2101145 dari kelas manajemen 4D. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 4, yaitu mengenai perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing System. Pertama yaitu tentang pentingnya biaya per unit. Sistem akuntansi biaya memiliki tujuan untuk pengukuran dan pembebanan biaya sehingga biaya per unit dari suatu produk dapat ditentukan. Biaya per unit digunakan untuk menilai sediaan, menentukan laba, menyediakan input untuk berbagai keputusan seperti penentuan harga, keputusan membuat atau membeli, dan menerima atau menolak pesanan khusus. Karena pentingnya, keakuratan biaya per unit ini pun menjadi suatu isu yang kritis. Secara konsep, biaya per unit atau unit cost adalah biaya total yang berhubungan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Namun, untuk bisa mengukur total biaya, kita harus mendefinisikan biaya produk terlebih dahulu. Kemudian, sistem pengukuran biaya. Sistem pengukuran biaya yang umum digunakan adalah pembebanan biaya aktual dan pembebanan biaya normal. Pertama, biaya aktual atau aktual cost system, yaitu membebankan biaya aktual dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead ke produk. Dua, biaya normal atau normal cost system, yaitu membebankan biaya aktual dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Namun untuk biaya overhead dibebankan ke produk dengan menggunakan tarif tertentu yang ditentukan terlebih dahulu atau predetermined rate. Predetermined rate overhead adalah tingkat yang digunakan untuk menentukan data yang diestimasikan. Rumus tarif penggunaan overhead yaitu overhead yang dianggarkan per penggunaan aktivitas yang dianggarkan. Contoh, sebuah perusahaan roda mobil memperkirakan bahwa overhead untuk tahun tersebut adalah 75 juta dan produksi yang diharapkan sebesar 150.000 unit, maka tarif overhead sama dengan 75 juta per 150.000 sama dengan 500. Kemudian kalkulasi biaya produk tradisional. Dalam sistem biaya tradisional, hanya penggerak aktivitas tingkat unit yang digunakan untuk membebankan biaya pada produk. Penggerak aktivitas tingkat unit atau unit level activity driver adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Dengan hanya menggunakan penggerak tingkat unit, diasumsikan bahwa overhead yang dikonsumsi oleh produk yang bervariasi tinggi dengan jumlah unit yang diproduksi. Penggerak aktivitas berdasarkan unit membebankan biaya overhead ke produk melalui tarif pabrik secara menyeluruh maupun departemental. Penggerak tingkat unit yang biasa digunakan antara lain: pertama, unit yang diproduksi, kemudian jumlah jam tenaga kerja langsung, jumlah upah tenaga kerja langsung, jumlah jam mesin, dan jumlah bahan baku. Setelah menentukan penggerak tingkat unit, langkah selanjutnya adalah memperkirakan tingkat output aktivitas yang akan diukur, yaitu melalui tingkat aktivitas yang diharapkan dan tingkat aktivitas normal. Tingkat aktivitas yang diharapkan adalah output yang diharapkan akan dicapai perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan tingkat aktivitas normal adalah output aktivitas rata-rata yang merupakan pengalaman perusahaan dalam jangka panjang. Aktivitas normal memiliki keunggulan berupa penggunaan tingkat aktivitas yang sama dari tahun ke tahun sehingga fluktuasi pembebanan biaya overhead per unit dari tahun ke tahun relatif rendah. Sebagai contoh kasus, Amanah Corporation, sebuah perusahaan telekomunikasi, memproduksi dua jenis telepon, yaitu telepon reguler dan telepon tanpa kabel. Berikut adalah data estimasi dan data aktual tahun 2006. Yaitu ada overhead yang dianggarkan sebesar 360 juta, kemudian aktivitas yang diharapkan atau dalam jam tekan langsung, yaitu 100.000, kemudian aktivitas aktual atau dalam jam tekan langsung, yaitu 100.000. Kemudian overhead aktual yaitu sebesar 380 juta. Tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu sama dengan overhead yang dianggarkan per aktivitas yang diharapkan, sama dengan 360 juta per 100.000 YTKL sama dengan 3.600,00. Selanjutnya kalkulasi biaya per unit, tarif pabrik menyeluruh. Pada kolom pertama ada unit yang diproduksi, biaya utama, jam tekan langsung, kemudian biaya utama, biaya overhead 3.600 kali 10.000 dan 3.600 kali 90.000. Kemudian total biaya produksi, unit produksi, dan biaya per unit total biaya atau unit.
Untuk nominalnya bisa dilihat sendiri ya pada kolom sebelah kanan. Diasumsikan Amanah Corporation memiliki dua divisi produksi, yaitu pabrikasi dan perakitan. Divisi pabrikasi bertanggung jawab untuk membuat komponen elektronik utama. Bagian-bagian lainnya dibeli dari pemasok. Semua komponen kemudian dirakit di divisi perakitan. Mempertimbangkan bahwa divisi pabrikasi bersifat intensif mesin, sedangkan divisi perakitan cenderung intensif tenaga kerja, maka Amanah Corporation mendasarkan tarif overhead departemental pada jam mesin untuk pabrikasi dan pada jam tenaga kerja langsung untuk perakitan. Berikut ini adalah data departemental untuk tahun 2006. Pada kolom pertama ada overhead yang dianggarkan, kemudian aktivitas yang dianggarkan dan aktual atau jam TK langsung, tanpa kabel dan reguler. Selanjutnya aktivitas yang dianggarkan dan aktual atau jam mesin, tanpa kabel reguler. Kemudian untuk nominal, pabrikasi dan perakitan dapat dilihat pada kolom sebelah kanan ya. Selanjutnya kalkulasi biaya per unit, tarif pabrik departemental. Tarif pabrikasi sama dengan overhead yang dianggarkan, per jam mesin yang dianggarkan sama dengan 252 juta per 40.000 sama dengan 6.300 per jam mesin. Kemudian tarif perakitan sama dengan overhead yang dianggarkan, per JTKL yang dianggarkan sama dengan 108 juta per 80.000 sama dengan 1.350 per jam TK langsung. Kemudian overhead yang dibebankan sama dengan 6.300 kali jam aktual tambah 1.350 kali JTKL sama dengan 6.300 kali 40.000 tambah 1.350 kali 80.000 sama dengan 252 juta tambah 108 juta sama dengan 360 juta. Nah, untuk perhitungannya dapat dilihat sendiri ya pada tabel di atas. Jadi kesimpulannya bahwa sistem tarif pabrik menyeluruh dan tarif departemental menghasilkan biaya per unit yang berbeda untuk telepon reguler dan telepon tanpa kabel. Namun perbedaan antara biaya per unit telepon reguler yang diproduksi secara massal dan telepon tanpa kabel yang diproduksi dalam jumlah yang jauh lebih sedikit tidak terpaut terlalu jauh. Selanjutnya yaitu keterbatasan sistem akuntansi tradisional. Seringkali organisasi mengalami hal-hal tertentu yang mengindikasikan bahwa sistem akuntansi biaya sudah ketinggalan zaman. Contohnya, yang pertama hasil dari penawaran bisnis sulit dijelaskan, harga pesaing tampak begitu rendah dan tidak masuk akal, produk produksi yang memiliki tingkat kesulitan tinggi menunjukkan laba yang tinggi, manajer operasional ingin menghentikan produksi dari produk-produknya yang tampaknya menguntungkan, kemudian margin laba sulit untuk dijelaskan, perusahaan memiliki ceruk pasar yang nampaknya hanya memberi laba tinggi pada perusahaan sendiri. Pelanggan tidak mengeluh atas kenaikan harga produk-produk khusus. Departemen akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk memberikan data biaya bagi produk khusus. Beberapa departemen menggunakan sistem akuntansi sendiri, dan yang terakhir biaya produk berubah karena perubahan peraturan pelaporan keuangan. Organisasi yang menerapkan sistem biaya tradisional dengan menggunakan tarif overhead pabrik atau departemen seringkali mengalami hal-hal yang disebutkan di atas. Setidaknya ada dua faktor utama yang menyebabkan kegagalan sistem biaya tradisional. Pertama, menggunakan hanya penggerak biaya aktivitas berdasar unit untuk membebankan biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit akan menimbulkan distorsi biaya produk. Padahal ada banyak penggerak biaya aktivitas berdasar non-unit atau non-unit based activity cost driver yang berperan dalam konsumsi biaya overhead, antara lain penerimaan pesanan, setup, rekayasa teknik, inspeksi, dan lain-lain. 2. Adanya keragaman produk atau product diversity, yang berarti bahwa masing-masing produk mengkonsumsi aktivitas overhead dalam proporsi yang berbeda. Kemudian activity based costing atau ABC. Sistem biaya berdasar aktivitas menelusuri biaya aktivitas dan kemudian ke produk. Tidak seperti sistem tradisional, ABC menekankan penelusuran langsung dan penelusuran penggerak dengan menekankan hubungan sebab akibat. ABC menggunakan penggerak biaya aktivitas berdasarkan unit maupun non-unit. Ada dua prosedur yang digunakan untuk menerapkan ABC, yaitu prosedur tahap pertama, identifikasi aktivitas, kedua, biaya dibebankan ke aktivitas, 3. Aktivitas yang berkaitan dikelompokkan untuk membentuk kumpulan sejenis yang antara lain secara logika berkorelasi dan memiliki rasio konsumsi yang sama untuk setiap produk. Kemudian yang keempat, biaya aktivitas yang dikelompokkan di jumlah untuk mendefinisikan kelompok biaya sejenis. Yang kelima, tarif overhead kelompok dihitung. Selanjutnya untuk prosedur tahap kedua, biaya dari setiap kelompok overhead ditelusuri ke produk.
Fokus dari sistem ABC adalah aktivitas, sehingga identifikasi aktivitas menjadi langkah pertama dalam ABC. Aktivitas merupakan tindakan-tindakan yang harus diambil atau setiap pekerjaan yang dilakukan. Setelah teridentifikasi, dicari atribut aktivitas untuk menjelaskan dan mengklasifikasikan aktivitas lebih lanjut. Atribut aktivitas atau activity attribute adalah jenis informasi keuangan maupun keuangan yang menggambarkan setiap aktivitas. Atribut aktivitas digunakan untuk mengelompokkan aktivitas terkait ke dalam kelompok-kelompok yang menjadi landasan bagi pengelompokan biaya sejenis. Aktivitas yang berkaitan dikelompokkan untuk membentuk kumpulan sejenis yang secara logika berkorelasi dan memiliki rasio konsumsi yang sama untuk setiap produk. Kumpulan aktivitas diklasifikasikan menjadi salah satu dari 4 kategori umum aktivitas, antara lain yaitu yang pertama tingkat unit, yaitu aktivitas yang dilakukan setiap suatu unit diproduksi. Contoh pengujian produk. Yang kedua, tingkat batch, yaitu aktivitas yang dilakukan setiap suatu batch barang diproduksi. Contoh persiapan, pemeriksaan, jadwal produksi, dan penanganan bahan. Yang ketiga, tingkat produksi, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi perusahaan. Contoh, perubahan rekayasa, pengembangan prosedur pengujian produk, pemasaran produk, dan rekayasa produk. Yang keempat, tingkat fasilitas, yaitu aktivitas yang menopang proses umum manufaktur suatu pabrik. Contoh, manajemen pabrik, landscaping, keamanan, pajak kekayaan, dan penyusutan pabrik. Dengan menggunakan kasus Amanah Corporation, berikut ini adalah informasi terkait tambahan dengan rincian aktivitas yang dilakukan selama proses produksi. Dapat dilihat ya pada tabel berikut untuk ukuran penggunaan aktivitas. Pada kolom pertama yaitu ada unit yang diproduksi per tahun, biaya utama, jam tenaga kerja langsung, jam mesin, proses produksi, dan jumlah perpindahan. Untuk nominalnya bisa dilihat di kolom sebelah kanan ya. Kemudian ada data biaya aktivitas atau aktivitas overhead. Pada kolom pertama ada kelompok tingkat batch, kemudian persiapan, penanganan bahan, dan total. Nah, untuk nominalnya juga dapat dilihat juga di kolom sebelah kanan. Kemudian kalkulasi biaya dengan ABC. Untuk tahap pertama pada kolom pertama ada kelompok TK batch, terdiri dari biaya persiapan, biaya penanganan bahan, total biaya, proses produksi, tarif kelompok atau biaya per proses. Kemudian kelompok TK unit, terdiri dari biaya daya, biaya pengujian, total biaya, jam mesin, dan tarif kelompok atau biaya per mesin. Untuk nominalnya juga dapat dilihat pada kolom sebelah kanan. Selanjutnya untuk tahap kedua, pada kolom pertama ada biaya utama, biaya overhead, kelompok TK batch, jumlahnya 6 juta kali 20, kemudian 6 juta kali 10. Selanjutnya untuk kelompok TK unit, 3.600 kali 5.000, kemudian 3.600 kali 45.000. Selanjutnya ada total biaya produksi, unit produksi, dan terakhir ada biaya per unit atau total biaya atau unit. Nah, untuk nominalnya juga sama bisa dilihat di kolom sebelah kanan ya. Hasil kalkulasi biaya produk dengan menggunakan ABC menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan kalkulasi produk menggunakan tarif pabrik maupun tarif departemental. Dengan ABC, biaya telepon tanpa kabel jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya telepon reguler, yakni lebih dari 2 kali lipatnya. Bandingkan dengan kalkulasi menggunakan tarif pabrik maupun tarif departemental yang menghasilkan biaya telepon tanpa kabel dan biaya telepon reguler yang tidak terpaut terlalu jauh. Sistem ABC memperbaiki keakuratan biaya produk dengan mengakui bahwa banyak dari biaya overhead tetap ternyata bervariasi secara proporsional dengan perubahan selain volume produksi. Dengan memahami penyebab perubahan, biaya tersebut dapat ditelusuri ke masing-masing produk. Hubungan sebab akibat ini memungkinkan manajer untuk memperbaiki ketepatan perhitungan biaya produk yang kemudian dapat secara signifikan memperbaiki kualitas pengambilan keputusan. Pengetahuan tentang perilaku biaya juga memungkinkan manajer untuk melakukan pengendalian aktivitas dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi aktivitas mana yang memberi nilai tambah dan aktivitas mana yang tidak. Analisis nilai ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan yang berkelanjutan atau continuous improvement. Sekian presentasi dari saya, semoga materi yang saya sampaikan bisa dimengerti dan dipahami oleh teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam hal penyampaian materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.